Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa wanita, tanpa memandang usia, memiliki daya tarik yang luar biasa? Mereka tidak selalu yang termuda atau yang tercantik menurut standar umum. Namun ada sesuatu dalam diri mereka, sesuatu yang membuat pria terus memperhatikan mereka, ingin dekat dengan mereka, dan mengejar mereka dengan penuh ketertarikan. Ini bukan kebetulan, bukan pula keberuntungan. Ini adalah hasil dari perilaku tertentu yang telah mereka kembangkan selama waktu. Perilaku yang membuat mereka terlihat menarik tanpa usaha. Daya tarik sejati tidak terletak hanya pada penampilan. Daya tarik terdalam tidakkah ditemukan dalam kosmetik atau pakaian mahal. Ia terletak pada esensi yang kamu pancarkan, cara kamu membawa dirimu, dan kepercayaan diri yang memancar dari dalam. Dalam video ini, saya akan mengungkap 6 perilaku yang mengubah seorang wanita menjadi sosok yang benar-benar memikat. Jika kamu menerapkannya, saya menjamin kamu akan melihat perbedaannya. Kamu akan menyadari bagaimana cara pria memandangmu berubah, bagaimana mereka mulai mendekatimu lebih sering, dan bagaimana tanpa berusaha keras, kamu mulai menarik perhatian dengan cara yang belum pernah kamu alami sebelumnya, dan bertahanlah sampai akhir. Karena perilaku nomor 6 adalah yang paling kuat dari semuanya. Kebanyakan wanita tidak menyadarinya, tetapi setelah menerapkannya, segalanya berubah. Apa yang membuat seorang wanita benar-benar memikat? Banyak orang percaya bahwa ketertarikan hanya didasarkan pada usia muda dan penampilan fisik. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Seorang wanita dewasa bahkan dapat lebih menarik daripada yang lebih muda, karena ia memiliki sesuatu yang belum dimiliki banyak wanita muda, kepercayaan diri. Ia tidak meragukan nilai dirinya, ia tidak mencari validasi terus-menerus, dan ia tahu siapa dirinya. Kepercayaan diri itu bersifat magnetis. Pengalaman emosional dan sosial dalam hidupnya telah memberinya pemahaman yang cukup untuk tahu apa yang ia inginkan dan apa yang ia tolak, membuatnya lebih selektif dan tidak bergantung. Ia membawa aura keanggunan dan misteri. Ia tidak mengungkapkan semuanya sekaligus. Ia tahu bagaimana mempertahankan ketertarikan dan membiarkan rasa penasaran bekerja untuknya. Disinilah kuncinya. Pria tidak hanya tertarik pada penampilan. Yang benar-benar menarik mereka adalah energi yang dipancarkan seorang wanita. Coba pikirkan sejenak. Mengapa beberapa wanita, meskipun tidak termuda atau paling sempurna secara fisik, dapat menarik seluruh perhatian? Karena mereka memancarkan sesuatu yang lebih dalam. Kehadiran yang kuat, cara bergerak, dan mengekspresikan diri yang memikat. Ketika seorang wanita menguasai hal ini, pria tidak bisa tidak tertarik kepadanya. Kehadirannya saja sudah membangkitkan rasa kagum. Ia tidak perlu meminta perhatian. Energinya yang melakukannya. Dan hebatnya, ini tidak bergantung pada keberuntungan atau genetik. Ini adalah hasil dari perilaku yang dapat diterapkan oleh siapapun. Sekarang, setelah kamu memahami kekuatan yang bisa kamu kembangkan, mari kita jelajahi perilaku pertama yang akan membuat pria melihatmu dengan cara yang baru. Dan saya pastikan, kamu akan mulai melihat transformasinya hari ini juga. Perilaku nomor 1, kepercayaan diri terlihat sebelum make up. Tahukah kamu bahwa sebelum seseorang memperhatikan rambutmu, pakaianmu, atau riasanmu, hal pertama yang mereka tangkap adalah kepercayaan dirimu? Tidak ada yang lebih menarik daripada seorang wanita yang percaya pada dirinya sendiri. Itu terlihat dari cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, dan cara kamu mengekspresikan diri. Seorang wanita yang percaya diri tidak mencari validasi. Ia memancarkannya secara alami. Ia tidak meminta izin untuk menonjol. Ia hanya melakukannya. Coba bayangkan sejenak. Kamu masuk ke dalam sebuah ruangan dan melihat dua wanita. Yang satu cantik secara fisik, tetapi posturnya membungkuk, ia menghindari kontak mata, dan tampak tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Yang satunya lagi, meskipun tidak memenuhi semua standar kecantikan, berjalan dengan tegas, kepala terangkat, dan tatapannya penuh keyakinan. Menurutmu, siapa yang akan lebih diperhatikan orang? Kepercayaan diri bekerja seperti magnet.
Dan yang terbaik adalah kamu tidak perlu dilahirkan dengan itu. Kamu dapat mengembangkannya dan memanfaatkannya untuk keuntunganmu. Ilmu juga mendukung ini. Sebuah studi dari Webster University menunjukkan bahwa orang dengan kepercayaan diri tinggi dianggap lebih menarik bahkan jika mereka tidak memenuhi standar kecantikan fisik konvensional. Mengapa? Karena kepercayaan diri mengirimkan pesan jelas. Aku berharga. Aku tahu apa yang aku inginkan. Dan aku tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Pria tidak hanya melihatnya, mereka merasakannya, dan energi itu menarik mereka tanpa bisa ditolak. Bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Berjalanlah dengan punggung tegak dan kepala terangkat. Postur tubuhmu mengatakan semuanya. Jika kamu membungkuk atau memandang ke bawah, kamu memancarkan ketidakpastian. Sebaliknya, ketika kamu bergerak dengan ketegasan, kamu memancarkan otoritas dan kepercayaan diri. Berbicaralah dengan tenang dan tidak terburu-buru. Wanita yang percaya diri tidak merasa harus membela diri atau mengisi keheningan dengan bicara berlebihan. Suaranya terukur, jelas, dan penuh tujuan. Jangan takut untuk mengambil ruang dengan kehadiranmu, baik saat rapat, berjalan di jalan, atau dalam percakapan. Tunjukkan dirimu tanpa meminta izin. Ingat ini, cara kamu mempersembahkan diri kepada semesta menentukan bagaimana semesta mempersepsikanmu. Sekarang, mari kita lanjut ke perilaku berikutnya. Karena yang satu ini akan meningkatkan daya tarikmu dengan cara yang sedikit wanita pahami. Perilaku nomor 2. Wanita yang tidak bergantung mengendalikan interaksi. Keinginan tumbuh dalam ketidakpastian. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa when kamu berhenti selalu tersedia, beberapa pria justru semakin mencari perhatianmu? Ini bukan kebetulan. Ini murni psikologi. Wanita yang memikat tidak memohon perhatian. Ia tidak intens atau bergantung pada validasi pria. Ia memahami bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada seberapa cepat seseorang membalas pesannya. Wanita paling menarik bukanlah yang mengejar, melainkan yang menginspirasi orang lain untuk mengejar mereka. Mengapa prinsip ini bekerja? Manusia menghargai apa yang mereka rasa bisa hilang. Jika seorang pria merasa ia memiliki kamu sepenuhnya, bahwa kamu akan selalu ada tidak peduli apapun yang ia lakukan, ketertarikannya akan menurun. Contoh nyata, pikirkan saat seorang pria justru semakin tertarik saat kamu mulai kurang tersedia. Tiba-tiba ia mulai lebih sering menghubungimu, mencari keberadaanmu, memperhatikan detail yang sebelumnya ia abaikan. Mengapa? Karena ketika sesuatu terasa pasti dan terjamin, ia kehilangan sensasi. Sebaliknya, ketika ada sedikit ketidakpastian, keinginan meningkat. Pria menikmati rasa tantangan, misteri, perasaan bahwa mereka harus berusaha untuk mendapatkan perhatianmu. Dan disinilah kuncinya. Ketika seorang wanita tidak bergantung pada pria, dialah yang sebenarnya mengendalikan interaksi. Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Jangan selalu tersedia. Jika seorang pria merasa dapat memiliki kamu kapanpun ia mau, ia akan kehilangan minat. Berikan ruang bagi dia untuk mencari kamu, bertanya-tanya apa yang kamu lakukan, dan berinvestasi emosional dalam hubungan itu. Lanjutkan hidupmu. Jangan memusatkan harimu pada apakah ia membalas pesan atau tidak. Lakukan aktivitas yang kamu nikmati. Kejar proyek dan passion kamu sendiri. Belajar menikmati waktu sendirian dan hobimu. Wanita yang mampu nyaman dalam kesendirian memancarkan kemandirian, dan itu sangat menarik. Ingat, tidak bergantung bukan berarti dingin atau tidak peduli. Itu berarti kamu menghargai dirimu cukup untuk tidak memohon perhatian, dan itu jelas membuatmu memikat. Pada perilaku berikutnya, kamu akan mengetahui kunci lain yang juga digunakan oleh wanita paling menawan tanpa usaha. Perilaku nomor 3. Gaya yang mencerminkan kekuatan pribadimu. Penampilan visual memang penting, tetapi bukan dalam cara yang kamu kira. Banyak wanita percaya bahwa untuk menjadi menarik, mereka harus mengikuti tren terbaru, mengenakan pakaian mahal, atau menyesuaikan diri dengan standar kecantikan tertentu. Tidak ada yang lebih keliru dari itu.
Yang benar-benar membuatmu menonjol bukanlah apa yang kamu pakai, tetapi bagaimana kamu memakainya. Seorang wanita dengan gaya yang kuat memancarkan kepercayaan diri dan kekuatan pribadi. Dia tidak mengejar tren yang cepat berlalu. Dia memilih apa yang membuatnya merasa autentik dan berkuasa. Kehadirannya meninggalkan kesan karena citranya adalah perpanjangan dari energi batinnya. Dampak gaya pada daya tarik pribadi. Renungkan sejenak. Ketika kamu memasuki sebuah ruangan dan melihat seorang wanita bergerak dengan percaya diri, tertata dengan elegan, dengan gaya yang unik, dia langsung menarik perhatianmu. Contoh nyata, sebuah studi yang diterbitkan di Psychology Today menunjukkan bahwa orang melihat seseorang sebagai lebih menarik bukan karena sifat fisiknya, tetapi karena cara mereka menampilkan diri di hadapan dunia melalui kepercayaan diri yang mereka pancarkan. Seorang wanita dengan gaya pribadinya sendiri dapat lebih menonjol dibanding seseorang yang memiliki fitur fisik sempurna tetapi kurang percaya diri. Dan ini bukan tentang menjadi seperti orang lain. Ini tentang menonjolkan apa yang membuatmu luar biasa. Bagaimana kamu bisa menciptakan gaya yang membuatmu tak terlupakan? Pilih pakaian yang menonjolkan fitur terbaikmu. Tidak semuanya cocok untuk semua orang. Temukan potongan, bahan, dan gaya yang melengkapi bentuk tubuhmu dan memperkuat esensimu. Contoh, jika kamu memiliki lekuk tubuh, gaun yang mengecil di bagian pinggang dapat menonjolkannya dengan elegan. Jika kamu tinggi dan ramping, potongan mengalir dapat menyeimbangkan siluetmu. Warna memiliki peran penting, setiap warna membawa energi yang berbeda dan dapat membantumu memproyeksikan aspek kepribadianmu. Merah, hasrat dan kekuatan, ideal saat kamu ingin menjadi pusat perhatian. Hitam, misteri dan keanggunan, selalu elegan dan abadi. Putih, kemurnian dan ketenangan, memancarkan rasa damai dan kepercayaan. Biru tua, kecerdasan dan wibawa, sempurna untuk menyampaikan kepemimpinan. Warna bumi, kehangatan dan keterjangkauan, menciptakan rasa dipercaya. Gaya rambut dan riasan yang memperkuat esensi dirimu. Kamu tidak perlu riasan tebal atau gaya rambut rumit untuk terlihat menarik. Kuncinya adalah menonjolkan kecantikan alami. Tips: lipstik merah untuk sentuhan sensual instan. Kulit cerah dan terawat lebih baik daripada lapisan foundation tebal. Potongan rambut yang membingkai wajah secara harmonis. Parfum khas yang membuatmu tak terlupakan. Indera penciuman sangat terkait dengan memori dan emosi. Memiliki aroma khas dapat membuatmu tetap diingat bahkan saat tidak hadir. Tip: temukan wangi yang mencerminkan esensimu. Bisa floral, woody, manis, atau segar. Tapi itu harus membuatmu merasa berdaya setiap kali memakainya. Ingat, ini bukan tentang kecantikan. Ini tentang kehadiran. Seorang wanita yang menguasai gayanya merasa berdaya dan energi itu membuatnya menawan. Dalam perilaku berikutnya, kamu akan menemukan rahasia penting lain yang diterapkan dengan mudah oleh wanita paling magnetis. Perilaku nomor 4, energi feminin yang memikat. Energi feminin adalah kunci daya tarik. Tapi sebelum disalahpahami, mari kita perjelas. Energi feminin tidak ada hubungannya dengan kelemahan, ketundukan, atau ketergantungan. Justru sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk memengaruhi tanpa memaksakan kehendak, untuk menerima tanpa menuntut, untuk menarik tanpa mengejar. Ini adalah keyakinan bahwa apa yang kamu inginkan akan datang kepadamu tanpa perlu dipaksa. Ini adalah kemampuan menginspirasi tanpa kehilangan jati diri. Ini adalah keajaiban membuat pria ingin mendekatimu tanpa kamu pernah perlu meminta. Banyak wanita terjebak dalam keyakinan bahwa untuk menjadi menarik, mereka harus mengadopsi sikap maskulin, mengambil alih semuanya, dan menjadi pihak yang mengejar pria. Ini adalah kesalahan. Ketika kamu terlalu banyak mengambil inisiatif, pria tidak merasakan keinginan untuk mengejarmu. Ketika kamu memaksakan kehadiranmu, kamu tidak memberi ruang untuk rasa ingin tahu atau misteri. Ketika kamu membebani diri dengan kontrol, kamu memadamkan magnetisme alammu.
Di sisi lain, ketika kamu belajar menyeimbangkan energi femininmu, kamu menciptakan kehadiran yang elegan, memesona, dan sangat menarik. Rahasia wanita yang menarik tanpa usaha. Ada wanita yang, berapapun usianya, berhasil menarik perhatian pria hanya dengan memasuki ruangan. Mereka tidak perlu berdandan provokatif. Mereka tidak terobsesi dengan kesempurnaan. Mereka tidak bersaing dengan wanita lain. Contoh nyata, sebuah studi di University of California mengungkapkan bahwa pria menganggap wanita dengan gaya komunikasi yang rileks, tenang, dan bahasa tubuh reseptif sebagai lebih menarik. Mengapa? Karena mereka memancarkan kepercayaan diri dan feminitas alami. Dan ini adalah perbedaan utama antara memaksakan daya tarik dan membiarkan daya tarik itu terjadi dengan sendirinya. Bagaimana menerapkan energi feminin untuk keuntunganmu? Pertama, biarkan dia mengambil inisiatif. Wanita yang selalu merencanakan semuanya mengambil kesempatan pria untuk mengusahakan sesuatu demi dirinya. Ini tidak berarti kamu harus pasif. Ini berarti kamu memberi ruang pada pria untuk merasa ingin mengusahakan sesuatu demi dirimu. Contoh, jika dia mengusulkan untuk pergi keluar daripada langsung mengambil kendali dan merencanakan semuanya, tanyakan dengan penasaran. Apa yang kamu pikirkan? Biarkan dia memimpin. Jika dia benar-benar tertarik, dia akan berusaha mengesankanmu. Kedua, nikmati momen sekarang. Banyak wanita menghancurkan hubungan hanya karena terlalu memikirkan masa depan. Akankah dia menghubungiku besok? Apakah dia serius? Bagaimana jika dia tidak menelepon? Apa yang harus kulakukan? Kecemasan ini menjauhkan pria karena mereka merasakan tekanan untuk terus-menerus membuktikan sesuatu. Sebaliknya, wanita yang magnetis menikmati momen tanpa ekspektasi atau tekanan. Jika dia menghubungi, luar biasa. Jika tidak, juga tidak masalah. Energinya tidak bergantung pada siapapun. Ketiga, gunakan komunikasi yang lembut dan lambat. Nada suaramu dan cara kamu berbicara adalah alat yang kuat dalam seni daya tarik. Berbicaralah dengan lebih lambat dan lebih berjiwa. Biarkan jeda menciptakan misteri dan antisipasi. Hindari nada keras atau agresif. Contoh, dalam percakapan, daripada menjawab dengan tergesa-gesa atau menjelaskan terlalu panjang, biarkan ada keheningan. Jeda menciptakan rasa ingin tahu dan menarik perhatian. Kesimpulan, energi feminin adalah seni, bukan strategi. Ketika kamu belajar untuk rileks, menerima alih-alih mengejar, dan memancarkan kehadiran magnetis tanpa memaksa, pria secara alami merasakan keinginan untuk mendekatimu. Dan yang terbaik adalah, setelah kamu menguasai perilaku ini, kamu adalah orang yang memutuskan siapa yang pantas menerima energimu dan siapa yang tidak. Perilaku berikutnya akan meningkatkan magnetismemu ke tingkat yang benar-benar baru. Perilaku nomor 5, menguasai seni percakapan. Seorang wanita yang memikat memahami bahwa percakapan jauh melampaui sekadar kata-kata. Ini bukan tentang berbicara tanpa henti atau berusaha mengesankan dengan segala cara. Ini tentang menciptakan hubungan yang memicu rasa ingin tahu, ketertarikan, dan daya tarik. Bagaimana dia mencapainya? Dengan berbicara lebih sedikit tetapi mengatakan lebih banyak. Dengan menggunakan kekuatan keheningan untuk memperdalam koneksi. Dengan menciptakan aura misteri dan kedalaman dalam setiap interaksi. Banyak wanita melakukan kesalahan dengan mencoba mengisi keheningan dengan kata-kata yang tidak perlu, terlalu banyak bercerita tentang diri sendiri, atau berusaha menarik perhatian pria dengan cerita panjang dan rumit. Tetapi seni daya tarik tidak bekerja seperti itu. Rahasia wanita yang memikat melalui suaranya. Contoh nyata, studi psikologi menunjukkan bahwa 80% daya tarik berasal dari komunikasi nonverbal. Dengan kata lain, bagaimana kamu mengatakan sesuatu jauh lebih penting daripada apa yang kamu katakan. Wanita yang paling magnetis bukanlah yang paling banyak bicara, tetapi yang tahu bagaimana menciptakan ketegangan, rasa ingin tahu, dan daya tarik dalam sebuah percakapan. Bagaimana cara mencapainya? Kunci berbicara seperti wanita yang memikat. Pertama,
Gunakan kontak mata dengan niat. Sebuah tatapan dapat menyampaikan lebih banyak dari 1000 kata. Jangan menghindari kontak mata. Tahan tatapan dalam dan stabil selama beberapa detik sebelum mengalihkan pandangan. Bermainlah dengan intensitasnya. Tatap, beri senyum halus, lalu perlahan alihkan pandangan. Gerakan kecil ini menciptakan efek ketertarikan yang instan. Kedua, jangan mengungkapkan segalanya tentang dirimu sekaligus. Misteri adalah elemen dasar dalam seni menarik perhatian. Banyak wanita memiliki keinginan untuk bercerita tentang seluruh hidupnya dalam satu percakapan. Itu adalah kesalahan. Sebaliknya, jawablah dengan singkat dan biarkan dia ingin tahu lebih jauh. Gunakan kalimat seperti, "Itu cerita menarik, tapi nanti akan kuceritakan di waktu lain." Jangan takut menyimpan beberapa detail untuk percakapan berikutnya. Apa yang kamu tahan bisa sama kuatnya dengan apa yang kamu ungkap. Ketiga, pelajari cara bertanya pertanyaan menarik. Percakapan terbaik bukan tentangmu, tetapi tentang orang lain. Alih-alih memberi jawaban satu kata atau berbicara panjang lebar tentang hidupmu, ajukan pertanyaan yang memicu kedalaman. Seperti, jika kamu bisa hidup di era sejarah manapun, kamu akan memilih yang mana? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu kamu tidak bisa gagal? Jika kamu harus menggambarkan dirimu dalam 3 kata, apa itu? Pertanyaan menarik membuat lawan bicara lebih terlibat dan menciptakan hubungan emosional yang lebih dalam. Keempat, bermain dengan nada suara dan jeda. Nada suara dapat mengubah kalimat biasa menjadi sesuatu yang menggoda atau membosankan. Berbicaralah dengan perlahan dan terukur. Gunakan nada suara yang lembut tetapi mantap. Masukkan jeda singkat sebelum menjawab untuk menciptakan antisipasi. Contoh, alih-alih hanya mengatakan, "Itu menarik," katakan dengan pelan, menarik," dengan jeda sebelum lanjutkan. Ritme dan intonasi dapat membuat kalimat sederhana menjadi sangat memikat. Kesimpulan, seorang wanita yang menguasai percakapan tidak berusaha mengesankan, ia berusaha terhubung. Dia menggunakan kontak mata, bermain dengan keheningan, mengajukan pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu, dan menjaga aura misteri dalam setiap interaksi. Ingat, ini bukan tentang banyak bicara. Ini tentang berbicara dengan tujuan. Perilaku berikutnya akan membawa magnetismemu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Perilaku nomor 6. Kemandirian adalah afrodisiak terkuat. Seorang wanita dengan kehidupannya sendiri adalah sosok yang magnetis, misterius, dan tak terlupakan. Kesalahan paling umum yang dilakukan banyak wanita adalah membangun seluruh eksistensinya di sekitar sebuah hubungan. Tetapi daya tarik sejati muncul ketika kamu sudah utuh dengan dirimu sendiri. Ketika kamu punya kehidupan yang membuatmu bersemangat dan tujuan yang menggerakkanmu. Mengapa? Karena seorang pria tidak ingin menjadi pusat alam semestamu. Dia ingin menjadi bagian dari alam semesta yang sudah memesona. Wanita mandiri sangat memikat. Mereka tidak mencari pria untuk melengkapi mereka. Mereka tidak hidup menunggu pesan atau validasi. Mereka memiliki ambisi, hobi, dan kehidupan menarik dengan atau tanpa pasangan. Contoh nyata, wanita yang paling menarik bukanlah yang paling berusaha menyenangkan. Mereka adalah wanita yang hidupnya begitu menarik, sehingga orang lain ingin menjadi bagian dari itu. Pria menyukai wanita mandiri karena energinya memancarkan kepercayaan diri, kepuasan batin, dan ketegasan. Bagaimana menerapkan ini dalam hidupmu? Pertama, miliki tujuan di luar hubungan. Hidupmu tidak boleh berputar di sekitar satu orang. Temukan sesuatu yang membuatmu bersemangat, proyek, bisnis, tujuan pribadi. Tentukan apa yang ingin kamu capai dalam hidup dan kejar. Jangan letakkan kebahagiaanmu di tangan orang lain. Ketika kamu punya tujuan, energimu berubah. Kamu memancarkan rasa percaya diri dan gairah hidup. Kedua, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkat energimu. Orang-orang yang paling sering bersamamu memengaruhi getaran dan harga dirimu.
Hindari pertemanan beracun yang hanya membawa drama dan negativitas. Kelilingi dirimu dengan wanita inspiratif yang mendorongmu berkembang. Bangun lingkaran sosial yang mengangkatmu, bukan membatasi. Ketika kamu berada di sekitar orang berenergi tinggi, rasa percaya diri dan daya tarikmu meningkat secara alami. Ketiga, teruslah tumbuh dan belajar. Wanita yang terus berkembang adalah wanita yang benar-benar memikat. Belajarlah hal baru setiap hari. Membaca, bepergian, mengikuti kelas, menjelajahi bidang kehidupan baru. Jangan pernah berhenti berinvestasi dalam diri sendiri. Pengembangan diri membuatmu lebih menarik karena menjadikan dirimu pribadi yang lebih berpengetahuan dan lebih percaya diri. Kesimpulan, eksistensimu adalah sumber daya tarik terbesar dalam hidupmu. Kamu tidak membutuhkan pria untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak menunggu seseorang melengkapimu. Dan kamu tidak menjalani hidup hanya berputar pada sebuah hubungan. Kamu sudah lengkap dengan dirimu sendiri. Dan itu adalah energi paling menarik yang dapat kamu pancarkan. Wawasan berikutnya mengungkap satu rahasia lagi dari wanita yang memikat. Daya tarik sejati tidak ada hubungannya dengan usia. Semuanya berkaitan dengan energi yang kamu pancarkan. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, kamu sekarang memahami bahwa bentuk kecantikan paling kuat tidak terletak pada penampilan, tetapi pada kepercayaan diri, kemandirian, dan energi yang kamu pancarkan. Pria tidak mengingat wanita dengan penampilan paling sempurna. Mereka mengingat wanita yang membuat mereka merasa sesuatu. Wanita yang berbeda dari yang lain. Wanita yang memancarkan esensi unik. Jika kamu mulai menerapkan keenam perilaku ini dalam hidupmu, kamu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Pria akan memandangmu dengan berbeda. Kamu akan merasakan kepercayaan diri yang lebih besar. Dan kamu akan memancarkan energi magnetis yang menarik lebih banyak peluang, bukan hanya dalam cinta, tetapi dalam semua aspek kehidupan. Karena daya tarik bukanlah masalah keberuntungan. Itu adalah masalah perilaku. Sekarang aku ingin tahu pendapatmu. Dari perilaku-perilaku ini, mana yang kamu rasa sudah kamu kuasai? Mana yang perlu kamu prioritaskan untuk diperbaiki? Bagikan jawabanmu di komentar. Aku sungguh senang membacanya.